Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari yang berbahagia ini Allah mentakdirkan dapat menikmati makan di waktu siang dengan lauk ikan yang dimasak ungkap. Nih, ikan yang dimasak ungkap. Ikan nila. Ini ikan nila tadi lebih kurang 6 on. Itu kemudian beli 2 ekor itu 1,3 kilo. Jadi lebih kurang 6 on. Ikan yang diungkap. Kemudian ini ada sambal. Sambalnya sambal kesukaan saya nih. Sambal hijau mentah yang diulek atau digiling secara tradisional. Tidak sampai hancur, dia menggunakan tomat hijau, cabai rawit hijau, kemudian bawang merah juga banyak ini. Semuanya dalam keadaan mentah, itu kesukaan saya. Jadi cocok untuk dimakan sambal ini dengan ikan ungkap, ikan goreng atau ikan bakar. Nah, nanti juga sedang dipersiapkan untuk ikan bakarnya, itu ikannya sudah ada. Kemudian ada lalabannya daun selada, kemudian daun kemangi. Wah, ini khas yang insya Allah selagi ada ini tidak ketinggalan, pete atau jengkol muda. Ini kebetulan jengkol muda lagi tidak ada, tidak musim. Nah, pete alhamdulillah ada, bisa itu dinikmati untuk lalaban makan di waktu siang ini. Dan kemudian juga kebetulan dilengkapi dengan ada sayurnya, tumis kangkung. Ini tumis kangkung. Kemudian alhamdulillah ada juga goreng tahu. Goreng tahunya ini tahu jumbo ini. Nah, ini juga jadi nikmat. Kemudian juga ada rebusan terong ini. Rebusan terong juga kesukaan saya, itu suka yang rebus-rebusan, ada sambal mentah, itu luar biasa nikmatnya itu. Kemudian nanti ini juga ada pisang ya, kesukaan saya juga pisang. Kebetulan untuk hari ini pisang. Biasanya kita ada jeruk atau buah-buahan lain, dan saat ini pisang. Kemudian ini dipersiapkan cuci tangan supaya aroma ikannya hilang, tidak ada bau di tangan, maka kita pakai jeruk nipis. Ketika kita cuci nanti, jadi aroma jeruk nipisnya nempel di tangan. Nah, ya. Mari kita bersama-sama menikmati makan di waktu siang ini dengan makan menu sambal mentah sama ikan yang diungkap. Ikannya ikan nila tadi. Nah, ikan nila yang diungkap. Kemudian juga ada rebus terongnya. Wah, ini dimasukkan ke sini. Juga ini ada tumis kangkung. Jadi biar lengkap kenikmatan di siang hari yang berbahagia ini. Bagi para pemasak pemula yang ingin mungkin mencoba makanan bagaimana ikan ungkap, itu juga ada tutorialnya, istri saya membuatnya. Nah, boleh nanti ditonton, diikuti, sehingga bisa menikmatinya bersama-sama. Termasuk tutorial untuk membuat sambal hijau ini, sambal hijau mentah ya, yang tidak dimasak, jadi serba mentah. Itu ada tutorialnya, silakan nanti diinikan ya. Ini alhamdulillah saya selalu sering mendahului lalabannya pete dulu ya. Mudah-mudahan ini barokah, bermanfaat, memberikan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenikmati masakan. Seenak apapun masakan di luar, ternyata lidah saya itu lebih nikmat ketika pulang ke rumah masakan istri sendiri. Jadi rasanya lebih enak dibandingkan dimakan di luar, di restoran, di kafe atau dimanapun. Itu rasanya lidah saya lebih nikmat makan di rumah yang masakan istri sendiri. Coba dulu.
Coba. Nah, ya dicoba. Ikan. Ini ikannya nih. Ikan Ikan pakai nila. sambal mentah. Coba. Ya, ini pakai sambal mentah yang sambal hijau tadi. Sambal hijau mentah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Ada rebus terong. Ini terongnya. Terong juga dimakan itu pakai sambal hijau. Sambal hijau tadi. Sambal hijaunya sedang-sedang aja, jangan terlalu pedas. Sedang. Tergantung, kalau yang hobi pedas ya silakan. Nah, sambal hijau, terong, kasih ikan lagi di sini. Enak. Nah, jadi nikmat dia. Nanti dengan tumis kangkungnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan pakai sambal hijau. Lalapnya lupa, saking nikmatnya ini lupa lalap. Enak. Sekarang kita coba tumis kangkungnya nih. Tumis kangkung, kita kasih Cabai, ikan, sambal hijau, ya. kasih ikan gitu, pakai nasi. Kemudian kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga kan? Mantap. Ini enak ikan. kalau usia sudah melebihi 45 tahun, nah, sebaiknya makanan-makanan yang makan seperti ini, kurangi makan makanan daging, perbanyak makan ikan dan sayuran, dan lebih baik yang masakan di rumah, jadi lebih jelas gizinya, lebih jelas higienisnya dari segi kesehatan, lebih nikmat gitu. Wah, ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Petainya juga bagus. Alhamdulillah saya dapat petai bagus. Memang petai lalaban. Kalau di Jambi bilang ini petai padi ini. Tapi di Bandung juga sebagian orang Sunda nyebutnya petai padi. Teman-teman saya mengatakan petai padi. Tadi alhamdulillah dapat. Harganya satu papan sekarang di Bandung itu alhamdulillah cukup murah. Yang penting dapat Rp6.000 per papan tadi. Satu papannya. Satu papan biasanya bisa 3.000 bahkan 2.500. Tapi hari ini karena petainya ternyata tidak termasuk bermusim, tapi ada alhamdulillah. Kalau di Bandung ini alhamdulillah walaupun nggak ada musim, insya Allah ketemu dengan petai. Cuman bedanya harganya bisa satu papan 15.000. Ketika nggak ada musim sama sekali, kita beli 15.000 satu papan. Nggak apa-apa, yang penting bisa menikmatinya. Harganya mahal, jangan beli banyak, beli sedikit. Yang penting sesuai dengan kebutuhan, jadi bukan sesuai dengan kemauannya. Kalau lagi petai murah, wah itu ada sambal petai gitu, dibuat di rumah menunya. Tapi kalau petai mahal, cukuplah lalap petai aja ya. Gitu. Beli 2 atau 3 aja cukup ya. Kami ini sengaja mengajak membuat makanan seperti ini sekaligus. Bukan mau ria atau takabur, tidak. Tapi memotivasi para keluarga bagaimana upayanya menikmati makanan tradisional di rumah, tidak bangga dengan makanan-makanan yang di luar. Belum tentu kehalalannya, belum tentu kebersihannya, belum tentu kesehatannya. Tapi kalau yang tradisional, masakan seperti yang diajarkan, yang dibuat oleh orang-orang tua kita dulu, wah ini insya Allah dari segi gizinya luar biasa, kemudian jelas, halalnya jelas. Contohnya saja ikan ini, ikannya sama di luar, tapi kalau cara mencucinya tidak secara islami, maka dia haram jadinya.
ikan tuh bisa haram, mencuci darahnya masih ada misalnya. Kemudian seharusnya sudah cuci biasa, dicuci satu-satu lagi di air mengalir gitu. Nah itu menurut ilmu fikihnya begitu. Kerangnya. Nah itu di air yang mengalir, di keran satu-satu kita ini kan. Ya berharap darahnya hilang, jangan sampai kita ikut memakan darah lagi gitu. Jadi ada tata cara. Ayam, apalagi ayam, kalau ikan masih aman lah. Paling darahnya yang cara mencucinya yang tidak bagus, tidak bersih. Tapi kalau ayam, boleh jadi cara memotong, cara mencuci dan lain-lain. Ketika memotong tidak menyebut nama Allah, kita kan nggak tahu. Nah, karena itu lebih baik bagaimana upaya kita menikmati masakan-masakan tradisional kepada kaum hawa atau ibu-ibu, perempuan, para wanita, kiranya bisa memasak masakan tradisional di rumahnya masing-masing, masakan yang enak. Kemudian belajar bagaimana cara yang islami, misal mencuci ikan, mencuci daging, itu secara islami. Segala macamnya, tata keramanya islami. Jadi betul-betul yang kita makan itu insya Allah barokah. Halalan, thayyibah, dan barokah, itu yang kita harapkan. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.